Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Sono dengan NIM D400-2078. Di sini saya akan membuat tugas teknik kontrol pneumatik, yang dimana di sini saya akan mengerjakan eh, beberapa tugas eh, pada tugas akhir dari mata kuliah teknik kontrol pneumatik. Di sini ada 5 tugas. Di sini saya akan langsung saja kepada 5 tugasnya tersebut yang nanti dijadikan satu file. Ya mungkin untuk yang pertama dulu, di mana di sini nanti ada single acting cylinder, yang dimana nanti eh, ada satu satu tombol untuk mengaktifkan silinder tunggal dan ganda. Jadi masing-masing satu rangkaian dengan menambahkan sensor pada ujung batang piston pada posisi dorong. Ya, di sini bisa kita lihat ya. Di sini ada di sini ada valve, yang dimana valve-nya itu yang saya gunakan itu adalah 3/2. Ya, di sini 3/2, di mana untuk posisi awalnya itu adalah menutup. Dan di sini ada operating pressure, dan juga di sini ada operating sumber dan 6 bar. Di mana di sini ada 5 bar, di sini ada 6 bar di yang segitiga ini. Dan juga di sini ada single acting cylinder, di mana nanti eh, ada yang pada double acting cylinder. Dan di sini digunakan sensor. Sensor di sini yang saya gunakan sensor nanti jarak ya. Nanti akan balik pada posisi semula yang kemana disuruhnya tadi ada pada pistonnya nanti tersambung pada sensornya. Di sini adalah 100 mm. Nanti yang tersambung pada nanti bergeraknya akan mengenai sensor dan juga akan kembali pada valve-nya itu sendiri. Ya bisa kita coba untuk tugas pertama ini untuk single acting cylinder. Ya, untuk sensor di sini kita tekan. Nah, dimana jika dia terkena sensor dia akan kembali lagi, seperti itu untuk cara kerjanya. Nah, untuk cara yang keduanya di sini ada eh, double ini ya, double. Nah, di sini ada perbedaan dari single lifting sama double cylinder itu bisa kita lihat kalau dia single tuh langsung kembali. Nah, kalau ini dia agak perlahan dulu. Nah, bisa kita lihat ini sama, tapi di sini menggunakan per dua, di mana nanti ada satu pembuangan dan juga satu pemasukan untuk anginnya itu sendiri. Sama memakai 5 bar dan juga 6 bar. Di sini 5 bar, di sini 6 bar, dan juga sensor. Sensornya sama, di sini saya menggunakan 1000 mm. Ya, yang dimana nanti ada bisa kita tes langsung kita apa saja. Nah, jadi dia nanti ada pemasukan, ada pembuangan. Dimana kalau di single acting itu dia tidak kelihatan ya untuk baliknya, tapi kalau double acting dia akan seperti itu kelihatan untuk dia saat kembalinya. Nah, di saat dia sensor kena, maka nanti akan kembali lagi. Nah, seperti itu. Untuk ini untuk double acting cylinder pada tugasnya. Lalu kita kepada tugas yang kedua. Di sini adalah satu tombol untuk mengaktifkan satu persatu dari 5 silinder. Oke, bisa kita langsung saja ke tugas dua. Ya, petugas dua di sini menggunakan ya satu tombol untuk mengaktifkan satu persatu dari 5 silinder. Setelah silinder telah mencapai titik dorong maksimal, maka semua silinder akan ditarik ke posisi awal kembali. Nah, di sini kebanyakan menggunakan 4/2 ya. Eh, 4/2 nanti ada nanti ada satu pemasukan angin dan juga satu pembuangan angin. Jadi mana nanti ini terhubung pada sama. Jadi dia sama-sama terhubung, di mana di sini udah dikasih sensor yang ini untuk nanti untuk mengaktifkan ini, ini nanti akan mengaktifkan ini, L ini akan mengaktifkan yang I ini, nanti untuk yang I ini akan mengaktifkan yang di sini. Jadi nanti dia akan satu persatu untuk mengaktifkan silindernya. Ya, di sini kita contohkan saja. Dan nanti di sini sensornya juga sama ya, pakai 1000 mm, di mana nanti dia akan menyambung ya. Di mana tadi jika menyalakan satu sensor nanti akan mengaktifkan satu persatu dari silindernya untuk dimulai. Nah, jika kita tekan ini, nanti dia akan menyala satu persatu. Tapi jika udah secara maksimal, maka nanti akan kembali lagi seperti semula. Nah, ini sudah sesuai ya. Di sini kita pakai yang
4/2 ini, di mana nanti ada satu pemasukan dan juga satu pembuangan. Nah, itu sendiri ya. Sama seperti yang sebelumnya, tapi di sini eh, jika mengaktifkan semuanya nanti akan mengaktif satu persatu. Dan juga nanti kalau udah sesuai, udah maksimal, dia akan kembali lagi ke semulanya. Seperti itu. Oke, untuk yang tugas 2-nya seperti itu. Kita lanjut kepada tugas 3-nya, di mana tugas 3 satu tombol mendorong sebuah silinder ganda hingga maksimal. Nanti selang beberapa waktu tertentu atau menggunakan timer, silinder akan ditarik ke posisi awal. Ya, nanti di sini ada tugas 3-nya. Ya, jadi di sini kita menggunakan timer ya. Sama juga menggunakan sensor. Ya, jadi di sini ada tegangan 24 DC, juga 0 volt. Di sini ada timer. Nah, nanti di sini juga ada timernya dan juga ada kontaktor. Di sini kita memakai 4/2 sama, karena ada pembuangan dan pemasukan, di mana nanti jika sudah mendorong sensor A ini, nanti dia akan menjalankan timernya ini. Nanti kita ini bebas mau diatur berapa aja, mau 5, mau 7, atau mau berapa juga nggak apa-apa, karena nanti dia akan menghitung mundur, di mana nanti dia akan eh, menghitung sesuai dengan jika sudah mencapai A, dia akan menghitung sendiri. Oke, bisa langsung saja kepada rangkaiannya. Di sini kita lanjutkan ya. Nah, nah, di sini dia akan menghitung mundur. Nah, di sini nanti dia akan membalikan lagi pada pistonnya itu sendiri. Di mana juga sudah mencapai, dia akan eh, menyambungkan ini dari A ini, dan dia akan menyambung ke timer, nanti kontaktor di sini. Nah, nanti akan mendorong pistonnya itu kembali. Makanya di sini menggunakan timer untuk pewaktuannya. Di sini sama memakai 4/2, di mana ada satu pemasukan dan satu pembuangan pada anginnya. Di sini juga ada silindernya itu sendiri. Ya, di mana timer ini nanti ya akan menyambung dan juga akan membakar pistonnya itu sendiri. Oke, seperti itu. Untuk yang tugas ketiga ini, kita lanjut aja kepada tugas keempat. Di sini tugas keempat, dia akan gunakan kendali secara elektronik pada pengaturan kejadian silinder pneumatik dengan dua timer. Jadi di sini menggunakan dua timer ya. Eh, Timer kedua dipakai untuk menarik semua silinder setelah silinder kedua mencapai titik dorong maksimal. Jadi di mana nanti listrik kan pakai satu silinder. Nah, ini kita menggunakan dua silinder. Sama seperti yang sebelumnya, yang tugas eh, ketiga itu, cuma di sini kita memakai dua silinder. Di sini sama menggunakan sensor A. Nanti untuk sensor A ini dia akan eh, menyalakan kontaktor yang di sini. Jadi nanti akan tersambung, ini akan menghitung timernya itu sendiri. Jika sudah, nanti eh, baru ada yang silinder kedua atau timer kedua. Di sini sama memakai kontaktor. Di sini nanti A eh, nanti akan menyambungkan ke sini jika sudah. Terus juga nanti ada yang B ini juga menyambungkan kepada kontaktor ini, dan nanti selanjutnya sampai dengan titik terakhir yaitu D. Ya, bisa kita langsung lanjutkan saja langsung kepada rangkaiannya biar kita tahu cara kerja rangkaiannya itu sendiri. Nah, di mana dia akan menghitung. Di sini dia tuh rem detik ya. Nah, pada silinder 2 menyala, jadi juga akan menghitung karena dia di sini C, di sini C. Nah, nanti dia akan kembali lagi. Dimana ini kan dia udah tersambung di sini, dia juga udah tersambung pada kontaktor ini. Jadi saling menyambung menggunakan sensor. Kita bisa lihat lagi yang A selama 5 detik. Nanti dia akan menyambung yang B ini, yang ini. Jadi nanti dia akan menghitung yang timer silinder kedua. Nah, setelah udah pada titik yang terakhir ini, nanti pada silindernya akan kembali lagi. Di sini sama menggunakan 4/2 ya untuk atau solenoidnya atau valve-nya. Di sini 4/2 di mana ada satu pemasukan dan satu pembuangan. Di sini ada uh, tentu juga ada pressure, mabar dan juga nembar ya. Jadi di sini menggunakan kontaktor, di mana jika dia kan masih terputus ya. Nanti untuk A ini nanti dia akan menyambung sendiri dengan menyalakan timer. Terus nanti baru yang kedua dia juga akan menyambung
di mana nanti akan menyalakan yang C ini. C ini nanti akan menyambung dan juga nanti dia akan menyambungkan yang bagian ini. C ini biar nanti untuk pada timer juga bisa bekerja. Setelah itu nanti jika udah semua selesai, nah, maka untuk piston dari silinder ini akan kembali lagi seperti semula, seperti itu. Nah, ini untuk tugas yang keempat untuk menggunakan dua silinder dan juga dua timer. Jadi yang sebelumnya kan menggunakan satu satu silinder doang. Terus menggunakan satu timer di sini memakai dua timer dan juga dua silinder. Oke, pada tugas yang ketiga di sini berbeda ya, di mana eh, membuat rangkaian pengendali sebuah silinder pneumatik tanpa batang atau rodeless silinder. Jadi di mana dia tidak menggunakan batang ya pada silindernya. Jadi di sini sama menggunakan apa namanya 4 per 2 valve. Nah, di sini juga sama memakai valve ya 3 per 2, di mana nanti jika dia menyalakan, maka nanti dia akan berjalan. Di sini juga menggunakan sensor. Di mana nanti akan membalikan lagi pada yang valve di sini. Ya, bisa kita lihat ya. Nah, di sini kan tanpa tanpa silinder ya. Nah, dia rotless itu eh, apa namanya menggunakan tanpa menggunakan batang. Jadi berbeda dengan yang tugas sebelum-sebelumnya dia menggunakan batang kan, dimana dia tuh nanti akan kalau misalkan sensor di sini dia akan menggunakan sensor dan juga dia nanti akan kembali lagi. Tapi di sini untuk tugas 5 ini dia tanpa menggunakan batang. Jadi nah di sini untuk memperambatnya nanti kembali lagi. Di sini untuk penambahan di sini saya atur 50% ya. Jadi opening levelnya 50% saya atur. Nah, di mana nanti eh, pada penggerakannya dia akan memperlambat. Nah, dia akan berjalan dulu ke sini. Nah, habis itu dia akan menyalakan ininya, padaannya. Oke. Jadi di sini menggunakan sensor. Di sini sama sensornya menggunakan di sini saya menggunakan 200 mm saja. Untuk A ini terserah mau diganti apapun tetap bisa, tapi ya sesuai diharapkan sesuai. Jadi misalkan di sini A, jadi biar nyambung pada sensornya tersebut. Nah, mungkin itu untuk tugas dari tugas 1 sampai tugas 5. Untuk pneumatiknya ini saya jadikan satu karena biar cepat saja eh, untuk eh, videonya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada tugas pneumatik pada kali ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa menjadi wawasan untuk diri kita dan juga untuk saya sendiri untuk menambah wawasan lagi lebih luas lagi. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah pembawaan untuk presentasi tugasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.